Forum Purnawirawan TNI, sebuah kelompok purnawirawan tentara yang sangat dihormati, yang mewakili suara penting dari masa lalu Indonesia, baru-baru ini menjadi berita utama di seluruh negeri, karena secara resmi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tindakan berani ini sontak memicu perdebatan panas dan berbagai dugaan. Surat resmi mereka, sebuah dokumen yang disusun dengan sangat teliti, secara resmi dikirimkan ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menunjukkan rasa khawatir dan keresahan yang sangat dalam dari tokoh-tokoh yang biasanya dianggap netral secara politik dan tidak ikut campur dalam keramaian politik. Turun tangannya mereka ini sangat patut dicatat. Langkah yang langka dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, yang datang dari para veteran yang begitu dihormati, yaitu tokoh-tokoh yang telah mengabdikan hidup mereka untuk bangsa, langsung memicu perdebatan nasional yang hebat dan luas, mendominasi pemberitaan dan juga percakapan di media sosial. Surat itu sendiri merinci alasan-alasan khusus mereka mengapa meminta pemakzulan, mengisyaratkan bahwa prinsip-prinsip dasar cara menjalankan pemerintahan dan etika sedang sangat terancam. Ini bukan sekadar masalah beda pendapat politik atau beda pandangan soal kebijakannya, kata mereka. Dan ini mereka sampaikan dengan tegas loh. Ini tuh intinya soal menjaga martabat bangsa, mempertahankan aturan hukum, dan melindungi undang-undang dasar kita. Tindakan mengirim surat ini sendiri, sebuah tantangan resmi dari kalangan dalam, telah mengirimkan gelombang kejutan yang sangat terasa di seluruh dunia politik Indonesia, menciptakan rasa tidak pasti sekaligus penuh penantian. Kini, seluruh bangsa sama-sama bertanya satu pertanyaan penting. Sebenarnya, apa sih alasan hukum dan etika yang dipakai sebagai dasar tuntutan pemakzulan yang luar biasa ini? Akibat dari tantangan ini, menyentuh langsung prinsip-prinsip penting seperti tanggung jawab dalam demokrasi, keterbukaan pemerintah, dan sah atau tidaknya pemerintahan yang sekarang. Entah berhasil atau tidak nantinya tuntutan pemakzulan mereka, yang pasti ini sudah mendorong adanya pembicaraan penting di masyarakat tentang arah negara kita ke depan. Ceritanya ini masih terus berjalan cepat ya, dan semua orang di Indonesia pasti lagi nontonin terus, nungguin gimana kelanjutan babak baru dari drama politik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Surat forum ini jelas sekali. Isinya ada 8 keluhan khusus terhadap Gibran, dijelaskan dengan sangat teliti dan disampaikan dengan bahasa hukum yang tepat. Ini bukan sekadar keluhan biasa, tapi ini tantangan resmi terhadap sah atau tidaknya jabatan beliau. Setiap poin disusun dengan hati-hati, menyebutkan undang-undang dan peraturan tertentu yang menurut forum telah dilanggar. Inti dari argumen mereka dan menjadi dasar utama tuntutan hukum mereka. Jalan Gibran menjadi wakil presiden, menurut forum, penuh dengan masalah hukum dan etika. Mereka menduga ada jalan pintas yang diambil dan aturan-aturan diabaikan supaya beliau bisa memenuhi syarat. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran pemilu dan keadilan dalam dunia politik. Mereka menganggap proses itu merusak aturan hukum dan standar demokrasi. Ini bisa jadi contoh buruk untuk pemilu-pemilu berikutnya. Forum berpendapat bahwa tindakan ini mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan melemahkan dasar-dasar demokrasi Indonesia. Poin utamanya, inti dari alasan mereka adalah pemakzulan beliau, yang menurut mereka beralasan karena adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan aturan hukum. Mereka percaya tindakan Gibran pantas mendapat hukuman paling berat, yaitu diberhentikan dari jabatan untuk menjaga kehormatan hukum negara. Kekhawatiran mereka berpusat pada tafsiran hukum yang membuat Gibran bisa maju, tafsiran yang mereka anggap didasari kepentingan politik dan secara hukum tidak benar. Mereka berpendapat tafsiran ini keliru. Ini seperti memutarbalikkan aturan hukum untuk menguntungkan calon tertentu. Dan menjadi contoh berbahaya, bisa jadi nanti sistem hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Surat ini bukan hanya menantang seorang tokoh politik, tapi juga dasar dari kekuasaan yang dimilikinya. Tapi juga proses hukumnya sendiri, mempertanyakan apakah sistem peradilan kita adil dan jujur. Ini membuat sikap mereka jadi kontroversial sekaligus penting, memicu perdebatan di seluruh negeri tentang aturan hukum dan masa depan demokrasi Indonesia. Perdebatan sekarang ini berpusat pada satu pertanyaan penting. Apakah keluhan-keluhan ini punya dasar hukum yang cukup untuk membenarkan pemakzulan? Apakah buktinya cukup kuat untuk mengambil tindakan sebesar itu?
Sekarang bangsa kita harus menimbang-nimbang tuntutan forum ini dengan proses hukum yang sudah ada. Keputusan ini akan sangat besar pengaruhnya bagi masa depan politik dan pemerintahan Indonesia. Taruhannya besar, dan hasilnya masih belum pasti. Pencalonan Gibran ini langsung jadi sorotan. Gara-garanya umurnya itu. Soalnya, aturan di Indonesia itu calon wakil presiden usianya paling tidak harus 40 tahun. Nah, Gibran ini kan usianya di bawah itu, jadi awalnya kelihatan tidak bisa jadi calon. Orang-orang jadi bertanya-tanya nih, apa aturannya akan diubah, atau bisa ada pengecualian? Perdebatan ini bukan cuma soal Gibran saja, tapi juga soal nama baik jabatan itu sendiri, dan juga proses pemilihannya. Ada yang bilang, aturan harus diikuti apa adanya. Yang lain menunjuk pengalamannya sebagai wali kota. Keadaan ini membuat semua menunggu keputusan hukum yang penting. Semua mata pun tertuju ke Mahkamah Konstitusi, menunggu jalan keluarnya. Hasilnya nanti akan menentukan bukan cuma pemilihan kali ini saja, tapi juga pemilihan-pemilihan di masa depan. Putusan penting Mahkamah Konstitusi, sebuah keputusan yang menggema di seluruh negeri, mengubah segalanya. Putusan itu mengubah aturan kelayakan untuk jabatan tinggi dan memicu perdebatan di seluruh negeri tentang keadilan, kesempatan, dan peran pengadilan. Dampak dari satu putusan ini masih terasa sampai sekarang. Intinya, putusan ini membahas batas usia 40 tahun yang jadi perdebatan, tapi menambahkan satu pengecualian penting, tambahan yang sangat menentukan dan mengubah arah politik Indonesia. Pengecualian ini khusus berlaku untuk mereka yang sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, seperti wali kota, gubernur, dan bupati. Jadi mereka boleh mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, meskipun umurnya di bawah 40 tahun waktu mendaftar. Ini perubahan besar dari aturan hukum sebelumnya yang ketat. Ini secara langsung membuat Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden, karena dia sedang menjabat sebagai wali kota Surakarta. Jadi dia memenuhi syarat berdasarkan pengecualian yang baru dibuat itu. Waktu dikeluarkannya putusan ini, yang tepat sebelum batas waktu pendaftaran penting untuk pemilihan presiden, sudah pasti memicu kontroversi dan banyak dugaan. Banyak yang langsung mengkritik dan mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi netral dan apa alasan dibalik keputusan itu. Apalagi kalau melihat adanya dugaan hubungan keluarga dan kemungkinan konflik kepentingan di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Tapi, yang mendukung putusan ini bilang kalau ini membuka jalan bagi pemimpin muda yang mampu dan berpengalaman untuk ikut di pemerintahan tingkat tertinggi. Apapun perdebatannya, putusan itu sah secara hukum dan langsung berlaku, tapi tetap jadi masalah yang memecah belah masyarakat dan memicu perdebatan panas di mana-mana. Tanpa pengecualian penting ini, pencalonan Gibran dan keikutsertaannya dalam pemilu tidak mungkin bisa terjadi secara hukum. Perdebatan panas soal alasan Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan adanya pengaruh dari luar, dan soal adil atau tidaknya aturan itu masih terus dibicarakan sampai sekarang. Ini menunjukkan kalau kontroversinya belum selesai. Keputusan penting ini tetap jadi sorotan utama dalam pembicaraan politik di Indonesia, yang ikut membentuk cerita pemilu dan kejadian setelahnya. Pintu hukumnya sekarang sudah jelas terbuka, membuka jalan buat Gibran untuk ikut aktif dalam pemilu, dan akhirnya jadi tokoh penting untuk masa depan Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final. Jadi, tidak bisa dibanding lagi. Meskipun begitu, tetap ada gugatan baru yang mempertanyakan syarat Gibran. Alasannya, aturan pengecualian itu salah diterapkan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan-gugatan tersebut dan kembali menegaskan keputusannya yang semula. Argumen kuncinya adalah pengalaman sebagai pejabat daerah pilihan rakyat bisa menggantikan syarat usia. Alasan inilah yang membenarkan pencalonan Gibran berdasarkan aturan baru tersebut. Sikap konsisten mahkamah ini menggarisbawahi bahwa putusannya itu sifatnya mengikat. Jalur hukum bagi Gibran kini sudah pasti dan jelas. Yang mengkritik sih tetap ada, tetapi keputusan mahkamah adalah hukum yang berlaku. Kejadian ini menyoroti kekuatan dan kontroversi dalam penafsiran konstitusi. Fokus pun bergeser dari pertarungan hukum ke pemilihan umum yang akan datang. Nah, aturan hukumnya sudah siap. Indonesia pun masuk ke pemilihan presiden tahun 2024. Kampanye makin seru, dan jutaan warga datang untuk memilih. KPU sibuk sekali mengatur semuanya, karena ini pemilihan umum untuk seluruh negeri. Ada beberapa pasangan calon yang maju,
Masing-masing punya rencana yang beda-beda. Proses pemilihannya diawasi dengan baik oleh pengawas dari dalam negeri dan juga luar negeri. Yang paling penting, pemilihannya harus adil dan terbuka. Ini penting sekali, karena hasilnya akan menentukan masa depan Indonesia. Pemilihan ini jadi ujian buat demokrasi di negara kita. Seluruh dunia memperhatikan Indonesia waktu kita menjalankan pemilihan penting ini. Hasilnya sebentar lagi akan menentukan siapa pemimpin negara kita selanjutnya. Setelah penghitungan suara selesai, KPU mengumumkan Pak Prabowo Subianto jadi presiden terpilih dan Mas Gibran jadi wakil presiden terpilih. Pasangan calon lain yang kalah tidak terima dengan hasil itu, jadi mereka membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Kata mereka, ada hal-hal yang tidak benar dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi lalu mengadakan sidang terbuka untuk umum, untuk memeriksa semua bukti dan penjelasan dari semua pihak. Akhirnya, Mahkamah memutuskan tidak ada bukti kecurangan yang besar-besaran. Masalah-masalah kecil yang ada tidak mengubah hasil akhir pemilu. Jadi, MK menguatkan keputusan KPU, yang artinya kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah sah. Proses hukum soal sengketa pemilu ini pun sudah selesai. Keputusannya sudah final dan mengikat, jadi tidak bisa diubah lagi. Bangsa kita pun bersiap menyambut pemerintahan yang baru. Dengan demikian, urusan hukum dan pemilu ini pun dianggap selesai. Nah, dengan putusan akhir dari MK, lembaga negara lain juga ikut mendukung hasil itu. MPR, yang tugasnya melantik presiden dan wakil presiden, menyatakan pemilu tersebut sah dan resmi. Dukungan ini membuat pemerintahan yang baru jadi semakin sah. Persetujuan dari MPR ini menjadi tanda kesiapan untuk pergantian pemerintahan yang lancar. Semua proses hukum sudah selesai. Hasilnya sudah pasti dan enggak bisa diubah lagi. Perhatian pun beralih dari perselisihan ke persiapan buat pemerintahan yang baru. Yang penting, semua harus menghargai keputusan dari lembaga-lembaga resmi. Prabowo dan Gibran siap untuk menjabat selama 5 tahun ke depan. Pergantian ini menandai dimulainya babak baru untuk Indonesia. Sekarang, perhatian tertuju pada kebijakan-kebijakan serta cara memimpin dari pemerintahan yang baru. Joakim. Perjalanan pencalonan Gibran ini jadi ujian buat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ikut menentukan hasilnya, tapi perbincangan di masyarakat terus berlanjut. Seruan Forum Purnawirawan TNI agar Presiden berhenti menunjukkan masih ada yang dikhawatirkan. Lembaga-lembaga hukum memang sudah kasih keputusan, tapi obrolan di masyarakat tetap ramai. Demokrasi hidup dari perdebatan seperti ini, walaupun keputusannya sudah tidak bisa diubah lagi. Media, para ahli, dan kelompok masyarakat punya peran penting untuk membahas kejadian-kejadian ini. Diskusi yang saling menghargai dan berdasarkan fakta penting banget buat demokrasi yang sehat. Sekarang, bangsa kita melihat ke depan, ke pemerintahan dan masa depan. Pelajaran dari masa ini akan membentuk perkembangan demokrasi Indonesia ke depan. Warga negara yang aktif dan tahu informasi adalah penjaga terbaik untuk demokrasi kita.